Siang hari ini kita kehadiran seorang polisi berbintang 3, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Abdi negara, tapi punya hati pelayanan. Hati gembala. Di sini ada politisi, ada hati gembala. Ini ada polisi hati gembala. Oke. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Udah belum berdoa? Sudah? Sudah berdoa. Oke. Sedikit saya perkenalkan nama dari pembicara kita pada saat ini. Ya, saya memang dapat datanya cuma sedikit. Beliau mungkin bisa jelaskan lebih banyak. Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Dharma Pongretkun, MM, MH. Ia lahir 12 Januari 1966. Seorang perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Janbang Lemdiklat Polri. Sebelumnya sejak 17 Juli 2019 sampai dengan 7 Oktober 2021 mengemban amat sebagai Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi kalau kemudian ada informasi-informasi akan diberikan sebentar, ini memang cukup lama beliau ada di hal-hal yang berhubungan dengan digital, cyber, dan yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya berikan waktu, kesempatan kepada Pak Komjen Dharma. Ya, terserah berapa menit yang akan digunakan dan gimana mekanismenya, sepenuhnya kita berikan kepada Pak Komjen. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Kenapa saya harus sampaikan salam Pancasila? Karena saya melihat kelemahan atau hampir di semua merek agama. Kenapa saya bilang merek? Karena ternyata itu hanyalah merek. Kita tidak pernah membangun cinta akan bangsa ini. Kita hanya mementingkan yang penting saya percaya Tuhan Yesus. Dan ketika bangsa ini sedang digoncang, tidak ada satupun dari anak-anak Tuhan yang tampil untuk membela bangsanya, termasuk para pendeta. Mohon maaf kalau saya bicara apa adanya ya, karena saya ingin memberikan apa adanya dan itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya sini tidak cari apa-apa, saya tidak mencari popularitas. Saya siap menanggung segala risiko, berapapun harganya. Saya dicopot karena saya menyampaikan kebenaran. Saya tidak disenangi oleh negara. Saya tidak peduli karena setelah kita mengenal kebenaran, maka kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kita. Amin. Bapak Ibu sudah tahu ayatnya. Saya itu tahu karena setelah saya merasakan itu, baru saya tahu bahwa tidak ada ketakutan. Standar iman, ternyata indikatornya apa? Ketika tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita, maka itu adalah iman yang penuh. Percuma kita baca Alkitab dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi ketakutan masih menyelimuti kita. Artinya kita mendustai diri kita sendiri. Kembali kepada pasal Pancasila. Di masa-masa 2-3 tahun belakangan ini, di mana negara kita sedang dikoyak-koyak, it's not about health, it's about total control. There is no virus at all. Virus itu adalah spirit. Jadi kalau ibu tadi pakai gitu, mohon maaf saya sampaikan itu, bahwa ibu sudah memberhalakan masker. I challenge everybody in this world to speak about the truth. Jadi kalau saya diundang ke sini, saya ingin Bapak Ibu menjadi warrior of God, agen-agennya Tuhan. Bukan sekedar datang menghabiskan anggaran sesuai dengan jadwal acara ya per tahun, enggak begitu caranya. Dan kebanyakan baik di pemerintahan maupun di mana-mana, anggaran hanya dipakai untuk apa? Dihabiskan sesuai mengikuti jadwal, tapi hasilnya zonk. Kenapa?
Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dan itu dimulai sejak kita masih sekolah. Sejak kita pendidikan, dibangun sifat jahat di dalam diri kita. Termasuk saya. Kita semua menjadi korban daripada sistem ini. Sistem digital ini adalah endgame. Sistem endgame yang akan menyelesaikan kehidupan kita dari kendali Tuhan. Sistem ini akan mengambil kendali kehidupan kita, terutama jiwa kita, dari tangan Tuhan. Makanya tidak kelihatan. Dia bermain di ruang yang tidak bisa dilihat mata. Dan itulah cara iblis. Dia selalu bermain di ruang yang tidak kelihatan, tetapi dia butuh media. Itulah yang kita kenal dengan istilah media selama ini. Dan iblis menggunakan media. Sama seperti ketika iblis menggunakan ular sebagai media di Taman Eden. Dan kita jatuh, Hawa jatuh dalam dosa ketika dia mulai mendengarkan, berkompromi. Dia pasang telinganya untuk mendengar bukan apa kata dia, tetapi apa kata yang dia dengar. Dan dia jatuh dalam dosa. Karena apa? Ada buah yang sangat menarik. Dan segala sesuatu yang menarik di dunia ini menjadi racun buat kita. Wanita cantik, pria ganteng, mobil bagus, segala macam. Itu menjadi tawaran-tawaran yang membuat kita mengejar uang. Dan akhirnya jatuh cinta sama uang. Tidak mengejar Tuhan. Segala model yang ditampilkan, segala apa yang ditampilkan, semua menarik kita. Law of attraction menarik kita untuk selalu mengejarnya. Itu adalah permainan alam supranatural. Dengan melihat, kita mendengar, terus kemudian akan diproses oleh prosesor kita yang kita sebut otak. Kemudian diolah menjadi pikiran dan perasaan. Lalu kita mengikuti pikiran dan perasaan itu. Dan ini kita tidak pernah diajar di sekolah. Karena dia membangun hanya yang kelihatan yang boleh dihukum. Yang nggak kelihatan kita boleh ngeles. Mungkin semua di antara kita ini pernah berbohong. Bahkan sampai sekarang kita masih suka berbohong dengan kebenaran. Karena apa? Dibuka ruang. Kalau tidak kelihatan, maka saya boleh bohong. Tidak disuruh bohong, enggak. Tapi nggak usah diomongin. Nah itu yang, jadi ruang-ruang yang tidak kelihatan ini adalah ruang yang dimainkan iblis. Dia tidak mau, makanya dari dulu kita, yang objektif adalah yang ada objeknya. Jadi kalau Tuhan nggak ada objeknya saat ini, lalu kita bilang bukan kebenaran. Itu yang dimainkan oleh dunia. Seolah-olah yang tidak terlihat itu jadi mitos. Karena dia selalu ingin membangun realita, sesuatu yang nyata yang bisa dilihat. Dan itu cara untuk membangun iman kita. Iman manusia duniawi adalah apa? Dia melihat, baru dia percaya. Makanya kenapa selama isu-isu yang selama ini kan dikasih lihat sinetron, dan Bapak Ibu percaya. Bapak kena tipu daya. Kita adalah korban tipu muslihat. Mestinya kita melihat kebenaran, karena kita tertipu. Kita tidak bisa melihat kebenaran. Dan akhirnya banyak iman yang goncang saat ini. Termasuk di lingkungan keluarga saya. Banyak. Ternyata itu adalah cara Tuhan untuk sekarang memisahkan, penapihan. Bukan Tuhan yang bisahkan. Keputusan kita sendiri. Atas bimbingan para pendeta, pegembala, atau siapapun mentor kita selama ini, yang tidak mengenal kebenaran, dan akhirnya dia menjadi penyesat, tapi dia tidak sadar kalau dia penyesat. Baik, itulah intermezzo saya, pembukaan saya, supaya kita punya gambaran dulu bahwa negara kita sekarang apa? Yang Muslim tidak juga diberikan rasa cinta akan Tuhan, yang Kristen sama juga, yang ini tidak, yang penting ini. Dan ini adalah cara yang paling efektif untuk membuat apa? Untuk terjadinya polarisasi lewat apa ya? Pikiran dan perasaan. Sehingga kita lupa
bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tuhan yang Esa menciptakan berbagai perbedaan untuk menunjukkan dia berkuasa. Tapi kita nggak sadar itu. Begitu dia merek keimanan yang berbeda, dia bukan teman saya. Itulah konsep yang dibangun oleh dunia. Makanya konsep seragam. Kalau tidak seragam, berarti bukan teman. Nah, saya tidak berseragam nih, tidak sama dengan Bapak, berarti saya bukan bagian daripada Bapak. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Dunia ingin membuat kita serupa, seragam. Padahal Tuhan menciptakan kita beragam, dengan keunikannya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Tetapi dunia membuat standar. Standarnya apa? Standar kuantitatif. Akhirnya kita selalu berhitung. Akhirnya kenapa uang, angka menjadi patokan keberhasilan seseorang. Lalu mereka tampung dalam bank. Ketika angkanya tinggi dia sombong, ketika angkanya rendah stres. Ketika 2 tahun belakangan ini setiap jam 4 sore pengumuman pecah rekor, angka begini. Jadi iman kita berdasarkan angka. Para hamba Tuhan, jangan sampai iman hanya berdasarkan angka. Kalau berdasarkan angka, maka mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di bukit dengan 5 roti dan 2 ikan adalah mitos. Pernah nggak kita praktekkan untuk menguji iman kita? Dalam nama Yesus, 5 ikan dan 2 roti memberi makan 10.000 orang. Praktekkan itu. Bapak Ibu punya kemampuan. Amin. Jangan cuma baca firman seperti itu. Hati-hati dengan kemampuan ilmu. Karena ahli Taurat juga disebut oleh Tuhan Yesus, hai kamu keturunan ular beludak, sombong karena merasa lebih pintar. Padahal ketika kita sombong di saat itu kita sebenarnya goblok. Ya. Saya perlu bukakan ini. Jangan kita bangga dengan teologi. Jangan kita bangga dengan semua yang ada kata logi-loginya. Ternyata akar katanya logi itu apa? Dungu. Yes. Cuman kita nggak ngerti karena buku-bukunya digiring ke sana. Jadi kita semua, saya ngomong kayak gini kesel, saya korban juga. Bangga sekali dengan gelar. Ya. Kalau sekarang saya dapat bintang 3, itu cara Tuhan untuk apa? Karena dunia ini masih lihat level, melihat status. Tuhan mau pakai untuk menyampaikan itu supaya orang paham. Saya ngomong begini karena saya lewati semua. Saya lebih lama daripada presiden jadi pegawai negeri. Saya dari tahun 88. Saya lebih mengerti bagaimana susahnya kami sebagai bawahan dengan gaji yang kecil, yang disengaja dibikin kecil. Sengaja. Saya baru sadar itu sengaja. Karena selama kita di sekolah dibangun apa? Mens rea, sifat jahat. Bahasa Ibrani-nya resa. Makanya ketika kita mau berbuat jahat, ada perasaan resah di dalam diri. Ya. Dan kemudian tinggal tunggu waktunya. Sifat jahat itu muncul menjadi perbuatan jahat. Bahasa Ibrani-nya rasa. Jadi kalau misalnya saya pukul orang, hanya menumpahkan rasa. Lucu tuh. Tapi saya bilang luar biasa. Membuat kita semakin paham. Saya korupsi karena apa? Karena rasa ragu saya. Rasa. Saya tendang orang, saya benci orang, rasa. Ternyata rasa hanya bicara kejahatan, perbuatan jahat itu hanya penumpahan rasa. Rasa karena ada nafsu yang tidak kedagingan yang nggak bisa kita kendalikan. Apakah kita salah? Saya tidak mau katakan kita salah. Kita korban. Salah itu dari pandangan orang-orang di antara kita sendiri yang iblis membuat kita saling. Jadi sistem ini sengaja jadi sistem yang kita lewati mulai dari sekolah sampai sekarang adalah sistemnya antikris. Dia mengadopsi prinsip, dia mengadopsi budaya, dia mengadopsi kultur daripada antikris. Makanya selama di sekolah kita unggul-unggulan. Padahal buat Tuhan tidak, saling melengkapi. Berbeda. Apalagi di masa ini, social distancing.
Orang batuk jauh. Dulu kita God bless you. Jadi hebat sekali mereka mendapatkan uang begitu banyak hanya dengan menggunakan simptom umum, gejala umum dari setiap manusia yang masih hidup. Dari dulu saya kalau ke dapur, ibu saya masak, saya pasti bersih. Untung bukan masak OVO. Apakah kita sekarang kita sadar bahwa kita dibuat sinting, kita digoblok-goblokin? Loh, kita kok mau? Saya terpanggil untuk menyampaikan ini kepada seluruh bangsa, kepada bangsa ini untuk selamat. Karena apa? Ini adalah tipu daya yang kita sama sekali tidak mengerti tadi. Kita diberikan kesenangan semuanya. Tiba-tiba caranya gini, stop dulu, langsung goncang itu. Jadi kebiasaan dibiarkan berlama-lama, setelah itu stop, sekarang tidak boleh lagi. Goncang iman. Jadi ternyata tidak gampang untuk masuk kerajaan surga. Terlalu gampang kita digoncang, terlalu fragile. Dan sekarang banyak sekali yang goncang. Apalagi dia membuat persyaratan. Kalau mau ini harus hati-hati. Saya cuma ngomong, jangan pernah terima itu. Ya, kalau ada yang challenge saya buka ayatnya. Siapapun di sini, saya challenge buka ayatnya. Bukan kita mau menang-menang atau menang, tapi silahkan lihat sendiri. Bukan saya yang berbicara. Saya pun nggak ngerti. Saya itu nggak mengerti firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan cuma kuncinya satu. Apa? Perkataan. Tuhan berfirman. Yesus berkata, peringatkanlah, dengarkanlah. Apa yang didengar? Perkataan. Nggak pernah ada kebukaan atau apa. Jadi kuncinya adalah perkataan. Nah, makanya kenapa disuruh pakai untuk apa? Karena perkataan kita berkuasa, karena kita menggunakan nafasnya Allah. Sadar nggak? Kok diem? Kok diem? Serius? Karena dari nafas ini bisa ada keluar kata-kata tanpa ada ketikan. Dan mulut kita ternyata apa? Menjadi speaker, loudspeaker. Loudspeaker ini belajar dari mekanisme tubuh kita yang menyuarakan isi hati kita. Jadi kalau kita ciptaan Tuhan serupa dan segambar, maka mulut kita wajib hukumnya selalu menyuarakan suara hati Tuhan. Amin. Artinya apa? Kata-kata yang harus keluar adalah kata-kata dari firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Takut. Bukan firman Tuhan. Ada dalam firman Tuhan, tetapi sesuatu yang melemahkan. Makanya Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan. Jadi kalau ada ketakutan, maka di situ ada iblis. Gampang kan? Kalau Tuhan hanya memberikan roh keberanian. Amin. Keberanian untuk jujur, itu keberanian, roh keberanian. Nggak barangnya nggak ada. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak terlihat mata, powernya luar biasa. Saya mulai, ya, tolong dicatat, tolong didengarkan baik-baik. Saya ingin membagikan sedikit, nanti Bapak Ibu boleh bertanya tentang tema ini. Tidak dikonsultasikan ke saya, langsung dikasih, ya udah. Perkembangan pelayanan, saya pikir apa pelayanan PLN kah? Pelayanan apa? Kan nggak jelas ya. Pelayanan kesehatan kah? Pelayanan masyarakat kah? Nggak boleh dong saling gini. Jadi ketika kita memberikan perintah atau permohonan, maka harus jelas yang mana. Karena kita belum seperti Tuhan. Kalau Tuhan apa? Nggak usah ngomong, dia tahu. Karena yang ngomong itu apa? Jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan sama seperti internet. Lewat apa? Nafas. Makanya setiap tarikan nafas kita, ketika kita tarik,
kita sedang terkoneksi dengan surga. Karena di paru-paru kita dia menstimulasi Yahweh, YHWH, inhale, exhale. Tetapi doktrin di gereja tidak boleh latihan pernafasan. Padahal tiap hari Bapak Ibu bernafas. Sengaja cek doktrinnya dari mana? Dari propaganda antikris. Supaya Bapak Ibu tidak mengenal. Padahal ketika kita lagi stres, apa yang kita lakukan? Tarik napas dalam-dalam. Ada power di situ. Makanya ngomong pun pakai nafas. Itulah tadi saya sampaikan tadi, jangan coba-coba itu. Itu adalah berhala di mata Tuhan. Jangan ada ilah lain padamu. Aku adalah Allah yang cemburu. Itu firman Tuhan. Dan bapak-bapak ibu yang ajarin saya. Jadi kalau saya yang diajarin, saya sebagai anak ngomong begitu, loh papa mama ngomong begitu kok. Dari sulut. Hah? Sulut. Anak buahnya Teti, bukan? Sama, Teti penakut. Dia takut sama duit. Kasih tahu dia. Ya. Sedih kan? Manado yang mayoritas katanya mereknya Kristen. Tetapi tidak ada kebangkitan di sana. Pulang dari sini langsung takut. Karena selama ini yang harusnya bersuara adalah para hamba Tuhan. Karena hubungan manusia dengan Tuhan tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga, termasuk oleh negara. Tanggung jawab tubuh kita ada tanggung jawab dengan dia. Karena apa? Kita sudah dibeli dengan harganya yang lunas. Jadi kalau mereka bilang ini melanggar hak asasi manusia, mereka sedang melakukan tipu daya. Dia putar lagi. Tubuh kita adalah bait Allah. Bukan punya dia, bukan juga punya kita. Ayo. Makanya kalau mau memperlakukan tubuh kita, tanya sama yang punya, boleh enggak? Dan saya jamin 1000% tidak boleh. Makanya dia bilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan merusak bait Allah, karena bait Allah itu adalah kamu. Haleluya. Amin. Sadar nggak kita selama ini? 2 tahun belakangan ini bait Allah yang akan dihancurkan. Dia ingin merusak gambar Allah di dalam diri kita. Supaya kegagalan yang kedua kali kita alami setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dipulihkan kembali gambar Allah dalam diri kita, dalam roh. Tapi apa yang terjadi? Dia sedang berusaha untuk merusak gambar Allah. Dan banyak di antara kita yang rusak. Kalau bicara penelitian fisik, saya punya hancur. Kenapa dia membuat isu kesehatan? Karena kesehatan ini akan mengintervensi tubuh kita. Pintar kan dia? Isu kesehatan, dia pasti kena ke tubuh gitu. Tubuh apa yang dia mau masukin ke dalam selnya, darah. Ayo yang sudah tanya, cek langsung ke laboratorium. Jangan bilang mau cek karena apa, cek aja, pasti darahnya dulu kental. Makanya banyak yang meninggal sudden death. Ya. Karena apa? Karena takut gak ke mall, takut gak terbang, takut gak kerja, takut. Allah tidak memberikan bahwa ketakutan. Begitu banyak yang ngomong gitu sama saya. Ngeri apa tuh? Aduh, kaleng banget gimana? Nah, serius, saya nggak iniin siapapun, mau pangkatnya tinggi. Jadi artinya apa? Selama masa 2 tahun lebih ini, saya melihat bahwa selama itu iman kita itu karena situasi nyaman aja. Ya, termasuk orang-orang yang nyanyi itu singer. Aku percaya mujizatmu apa tapi begini. Dulu KKR ya, dulu apa penyembuhan apa namanya? Ya whatever lah, ilahi atau apa. Wah ramai gini. Kalau Yesus beri gini. Saya pikir kemana semua itu? Ini saya kan orang awam. Saya bertanya kemana? Jadi saya tampil, saya muncul karena Tuhan suruh di tengah krisis ini. Bukan karena saya mau. Resikonya berat Pak. Nyawa saya siap. Karena ternyata firman Tuhan mengatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah untung.
Kita mau untung tapi nggak mau mati. Ya? Kita mau untung nggak mau mati. Loh, nggak, ini fakta. Mau untung nggak mau mati. Sukanya cuma tambah sama kali, kurang sama bagi nggak suka. Memang pelajaran di sekolah tambah sama kali, kurang sama bagi kita nggak suka. Tetapi di dalam membuat laporan lebih banyak kurang sama bagi. Ya, bukan, saya paham betul. Ya, saya paham betul permainan udang di balik batu. Bukan salah Bapak, tapi sistem yang menanamkan di dalam jiwa kita. Sistem menanamkan dalam jiwa kita. Makanya saya bilang kenapa pegawai negeri itu selalu dihantam dengan korupsi, karena memang sengaja dijerat. Dijeratnya gini, selama di sekolah diajarin tuh tahu angka itu enak, setelah melamar pekerjaan dikasih gaji kecil. Jadi kayak anjing, daging dikasih, dia ngiler terus, tangannya diikat. Dia lihat sana, ada yang lihat nggak, tapi pengen. Jadi disuruh apa ya, disuruh ngacai apa namanya, air liurnya terus disuruh jatuh terus gitu, lihat sana, di sini pengusaha naik mobil bagus, di sini ini, terus gue kayak ini, akhirnya apa, pantasnya gue harusnya level saya misalnya sudah level direktur, ya pantasnya gue naik mobil ini, mantas sendiri aja udah. Caranya gimana, lihat sana, toleh, ternyata kita pernah diajar cara mengambil dengan aman. Laporannya harus balance. Ya, istri sama suami juga gitu juga. Pokoknya harus jelas ini. Nggak, biar paham, biar kita tuh apa, koreksi diri ya. Saya tidak menyalahkan, saya justru mengatakan kita ini korban. Nah, dengan kayak begitu mari kita perbaiki. Ya. Jadi itu tadi kenapa pegawai. Nah, terus kemudian ada BPK. Habisin, kalau nggak habisin, gue nilai lu jelek. Coba. BPK itu. Nanti tahun depan saya kurangin. Ada ancaman. Jadi selalu iblis itu pakai ketakutan lewat sistem. Jadi sistem ini adalah yang di Wahyu 13 ayat 15, patung binatang. Ayo, saya nggak pernah dikasih tahu sama para pendeta, disembunyiin sama Pak Pendeta tuh apa makna dari patung binatang. Disembunyiin apa nggak tahu. Itu dia sistem. Jadi semua yang bicara sistem ternyata tujuannya apa? Supaya kita serupa dengan dunia ini. Kalau nggak pakai sistem, maka kita nggak akan serupa. Tuhan memberikan kita free will. Dia memberikan perintah, tetapi tidak memaksa kita untuk melakukannya. Tetapi kalau kamu melakukan, kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau kamu tidak, kamu akan binasa. Dia berikan tetap choice. Tetapi lihat, ketika ada perintah tidak bisa memilih, maka itu adalah sifatnya antikris. Karena dia harus memastikan bahwa kita ikut ke dalam lautan api. Gitu. Baik, sorry ya, jadi panjang. Saya larinya ke sini. Oke. Apa yang dimaksud globalisasi? Bapak baca. Ya, nanti saya kasih deh itunya. Kecuali yang gambar anak-anak itu. Serapan dari bahasa Inggris itu bohong. Ya, mereka bikin. Jadi kita ini selalu tergantung literatur. Apa definisi yang dibikin oleh mereka, itu yang kita pegang. Nah, itulah cara menyeragamkan pola pikir kita dengan teori ilmu pengetahuan. Makanya, tapi mereka membuat ini antara das Science sama das Solon tidak bisa linear, tidak bisa berjalan. Padahal harusnya teori adalah catatan daripada das Solon, dari praktek. Tapi mereka enggak. Makanya bapak jangan textbook. Kalau textbook, ya taunya apa yang kata di buku, berantem gitu. Bapak semua tahu textbook, saya out of the box, pasti bapak bilang, lo gila, lo gak bener. Itu caranya.
Kenapa kita diseragamkan? Supaya kita tidak berani berbeda. Karena nanti bilang, aduh nggak enak. Dia main dirasa. Aduh nggak enak. Apa kata orang? Nanti kamu jadi batu sandungan. Terus para pendeta bilang, kamu jangan jadi batu sandungan. Batu sandungan bukan seperti itu. Batu sandungan di depan mata Allah. Nggak penting apa kata manusia, kata firman Tuhan. Dengarkan dia, bukan dengarkan siapa-siapa. Jadi kadang-kadang suka dibalik, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Termasuk berhikmat. Oh, tadi berhikmat itu. Itu bukan berhikmat. Berhikmat itu cuma satu, takut akan Tuhan. Nggak ada lain. Jangan banyak cincong. Itu namanya hikmat dunia. Hikmat karena ilmu pengetahuan. Ngerti nggak ilmu pengetahuan itu dari mana asalnya? Mengerti nggak? Bapak pahami. Di Taman Eden ada 2 pohon. Pohon pengetahuan dan pohon, Bapak harusnya ngomong gitu, pohon kehidupan. Nah, gara-gara iblis menggunakan ular sebagai ininya, makanya dia makan pohon buah pengetahuan. Dan itulah manifestasinya di ilmu pengetahuan. Makanya orang yang belajar ilmu pengetahuan tidak akan dekat sama Tuhan. Makin jauh. Karena muncul kesombongan. Dia hanya bangga, sombong, percaya diri. Tetapi dia percaya Tuhan. Karena konsepnya kuantitatif, dia menghitung dirinya sendiri. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia pasti kabur. Karena apa? Hitungan matematikanya dia pasti kalah. 1000 orang pasti kabur. Tetapi kalau kita percaya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang berperang. Kita diam, kita cuma bilang, kita imani saja. Beda kan? Nah, anak-anak Tuhan harus mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Karena kita adalah medianya dia. Oke, ini anunya mereka. Nah, pengertian yang saya tulis dari apa yang saya pahami secara utuh. Jadi globalisasi adalah proses penyatuan sistem. Makanya dibilang global. Isasi itu adalah proses atau cara. Jadi setiap kali ada kata isasi, organisasi, isasi, itu adalah proses atau cara. Proses atau cara mengglobalkan, menyatukan. Makanya kenapa mereka membangun konsep apa tuh? Konsep bumi globe. Sementara di Alkitab tidak globe. Bumi circle. Datar, ada ujung bumi. Nggak ada kutub utara. Coba cek di Alkitab, ada kutub utara? Nggak ada. Dari mana tahu kutub utara? Iya dari sekolah. Betul? Pada bingung. Oh, ini penganut bumi datar. Enggak. Saya nggak ada itu. Saya nggak ada. Nggak seperti itu. Saya nggak bilang datar, saya bilang bulat. Bulat itu loh. Ini kan bulat. Ini kan bulat. Yang begininya itu permanen itu. Dom yang kalau dijadikan teknologi di Israel, dom nggak kelihatan mata. Tapi tidak bisa ditembus. Jadi kebulat, bohong apa benar? Bohong. Makanya NASA itu artinya apa? Tipuan. Ya, sorry kalau itu mind blowing. Tapi I have to tell the truth. Sebelum kita makin goblok. Jadi jangan baca bangga dengan teknologi. Pokoknya ada kata loginya, jangan bangga. Karena ternyata akar katanya adalah dungu. Kita cuma ditipu. Inilah bagian dari tadi, tipu daya. Karena manusia itu mana hebat ini. Di masa copet hilang begal, kata orang Manado. Hilang begal. Dulu ya. Tolong nama Tuhan Yesus. Begitu bilang gereja suruh tutup, nggak ada yang berani bersuara. Padahal Ibrani 10:25 mengatakan apa? Janganlah. Terus ini Pak. Mana ada yang ngomong waktu itu? Tampias semua, tangkurat semua. Loh, saya berharap, saya sebagai jemaat pengen berkumpul, karena berkumpulnya yang penting gitu. Tetapi ada yang keliru dari para gembala. Jangan mengumpulkan jemaat, Pak. Tapi training mereka untuk siap diadu di Olimpiade.
diutus ke tengah-tengah serigala. Sekarang baru-baru diutus, disuruh tinggal di rumah juga panako. Nah, fakta dong. Kita juga realize lah, ya. Kita untuk namanya juga kita ini membangun. Ya, jadi ini proses penyatuan sistem seluruh dunia di dalam segala aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengambil alih kendali hidup manusia dari kendali Tuhan, agar dapat mengendalikan manusia secara total dengan menggunakan sarana teknologi digital. Jadi jangan bangga. Saya kasih tahu, saya buka ini nggak ada di buku ya, nggak ada di Google, karena memang Google ini hati-hati juga. Lihat Alkitab hati-hati, karena dikasih kurang satu nokta, dia rubah sedikit ininya, kita tersesat. Makanya jangan tinggalkan cetakan manual, karena di sini dia manipulasi, dan data-data yang dulu benar ada sekarang dia hapus. Karena apa? Dia kuasai media. Jadi semua mau disentralkan di digital ini, di IT ini, supaya apa? Apa kata mereka itulah kalau tidak dibilang hoax. Gitu. Yang benar nanti dibilang, konsepnya nanti yang benar itu hoax. Itu. Makanya dibilang masa post-truth, hilangnya kebenaran. Dan itu adalah konsepnya Antikris. Dan yang ngecap itu, yang menyedihkan, adalah mereka yang punya kewenangan mengatur sistem di bangsa ini. Serem nggak ini? Serem. Dan model kayak saya, siap-siap penjara. Ya. Cuma sayangnya mereka tidak berani head to head untuk ini, karena saya selalu bawa dalam firman Tuhan. Makanya kalau bicara melalui firman Tuhan, sampaikan kebenaran berapapun harganya. Jadi tujuannya itu. Jadi artinya kalau dia sudah bicara mau mengendalikan, mengambil alih kehidupan manusia dari kendali Tuhan, artinya apa? Ini adalah toolsnya iblis. Kenapa latar belakang munculnya ini? Iblis itu tidak omnipresent, dia punya spirit. Itu. Coba. Iblis itu tidak omnipresent. Enggak omnipresent. Dia butuh tools untuk membuat dia omnipresent. Itu kok kuncinya. Makanya sekarang kita bawa kemana-mana. Saya mau tanya dengan jujur, mana di sini yang sudah keluarga? Yang belum aja deh, kayaknya udah banyak nih. Yang belum berkeluarga? Belum, yang belum aja? Enggak. Oke, berarti yang lain sudah berkeluarga. Angkat tangan yang tidak pernah chatting cewek lain atau cowok lain selain suami atau istrinya. Oh iya, enggak, boleh. Maksud saya, ya jelas, ya. Itu enggak, saya rasa kita ini batin kita tuh gak ngerti kok. Ya kan, nggak usah gitu. Maksud saya itu. Nah itu alat. Itu dipakai iblis. Ya. Karena di situ ada 3 spirit yang saya paham. 1, Mamon. Makanya dia bilang digital. Digit itu apa? Angka. Supaya apa? Cinta akan uang tidak pernah selesai. Karena uang kita kejar bukan karena kertasnya, tapi karena angkanya. Itu kenapa kita nggak boleh cinta uang, karena ada angkanya. Apa-apa kita, ibu-ibu kalau sudah masuk nggak boleh keluar. Oh, apalagi itu ibu, jamnya pasti mahal itu.
terus. Ya, bukan. Jadi sebenarnya kita ditipu oleh semua ini. Saya pakai jam, saya pakai ini. Kita pikir-pikir, kita rasa-rasa kita keren. Kita pikir-pikir aja. Jadi sebenarnya hidup ini hanya pikir-pikir rasa. Untuk cari, untuk kejar hawa nafsu. Bisa dibeli dengan angka tadi. Jadi capek betul hidup kita, hanya pikir-pikir. Dan itu adalah kunci. Iman kita hanya di permainan pikiran dan perasaan. Makanya kenapa Yesus selalu memberikan kita perumpamaan. Supaya kita masuk ke alam roh. Supaya kita tahu. Makanya kalau kita berdoa apa? Pasti kita bermain imajinasi itu. Selama isu COVID pun, yang dia mainkan adalah imajinasi kita. Makanya dibilang social distancing, isolasi. Supaya mampus dengan imajinasi itu tanpa ada yang menguasai. Serius, di situ kunci kematiannya. Lalu orang bilang, tapi kan ada yang banyak yang mati. Iya, yang mati. Tapi prosesnya yang dimatikan sama seperti ketika Yesus mengutuk pohon ara. Apa yang ditutup? Akarnya, sehingga dia mati. Tidak langsung mati, tidak langsung layu, tapi akarnya. Dan akar kita ada di mana? Di hati, di jiwa kita. Itu caranya membunuh. Makanya kalau iman kita kuat, imun kita masih kuat. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Tapi saya cari di Alkitab, berapa banyak kata sehat? Hanya 2 atau 3. Lalu siapa yang menemukan kata sehat tadi? Kenapa ada huruf he-nya, hanya? Ini kan terjemahan Alkitab ya, kita orang Indonesia yang bikin. Coba lihat akar katanya. Jangan kesehatan sama kesetanan mirip-mirip. Makanya saya selalu bilang jangan ikuti. Karena perhatikan kalimat. Jadi jangan, kita ini kan ngomong begitu kan karena disodorin kata begini. Betul tidak? Bukan karena kita yang bikin, dia yang tahu etimologinya. Dari mana, kenapa dia bikin begitu? Seperti tadi, muslihat kan, mestinya melihat kebenaran. Muslihat, mestinya melihat. Kita nggak sadar. Di balik kata-kata itu selalu ada maknanya. Hawa nafsu, kenapa dia pilih Hawa? Kenapa dia nggak pilih Adam? Kita bawa itu internet, tapi apa? Coba ada kebenaran. Oke, berikutnya ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu agenda global. Ya, jangan bangga dulu lah dengan segala macam namanya digitalisasi, pelayanan lah apa segala. Iblis itu lebih duluan menguasai jiwa orang. Ya, polisi, TNI, ulama, para pendeta, dan siapapun juga tidak bisa menghambat permainan ini, karena tujuannya dia menghancurkan jiwa masuk sampai ke dalam kamar anak. Polisi gak bisa, karena dia bukan bermain secara fisik, dia bermain secara frekuensi di ruang internet. Internet itu maknanya apa? Net jaring, internya internal, artinya jalurnya mereka. Jadi kalau kita lewat di situ, mereka tinggal tembak kita. Jadi itu maknanya. Jadi net itu dia jaring semua data, nggak ada yang aman. Jadi begitu Bapak terkonek, semua data di handphone Bapak, semua data di laptop Bapak itu sudah. Ya. Apalagi dengan sekarang sudah muncul namanya QR code, QRIS. Itu adalah tanda binatang, tanda bilangan, sorry. Jangan bilang, kan belum Mas. Itu cuman barcode-nya, ngerti nggak? Karena di alam roh, Tuhan juga punya barcode. Jadi jangan sekali-kali apa Bapak bilang, mana? Kan di firman Tuhan dibilang pada. Jadi nunggu yang kelihatan mata. Enggak, dalam terjemahan sesungguhnya bukan pada, dalam. Jadi ketika kita sudah, hati kita, ini bicara jiwa. Kalau tubuh tinggal ngikut bagaimana hati.
Jadi begitu hati kita tidak tunduk sama Tuhan 100%, dia sudah kasih tanda. Ya, jangan tertipu dengan segala macam itu. Mana ini belum ada? Oh, tunggulah anak. Betul. Dia rubah on jadi in, i aja dia rubah. Berubah. Kenapa? Ketika Bapak berbicara firman Tuhan, Bapak bicara rohaninya. Jangan bicara fisiknya. Makanya selalu ada perumpamaan, itu maksudnya bahwa dia bawa kita alam roh. Gitu. Kalau dia bicara pemerintah, bukan pemerintah fisik, pemerintah surgawi. Amin. Let every soul obtain to the higher power. Wow. Romans 13 verse 1 gitu loh. Tapi yang di terjemahan yang kita baca selama ini, tunduklah bla 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 bla. Supaya apa? Supaya disesatkan. Itu diterjemahkan tahun 1974. Ya, menjadi terjemahan baru. Tapi di situ ternyata apa? Tujuannya apa? Supaya kita dikirim masuk memuluskan programnya New World Order, sistem pemerintahan nanti. Jadi semua setiap begini, kita harus tunduk begini. Kalau disuruh masuk ke jurang, anak tunduk. Boleh tunduk ketika dia menyampaikan perintahnya. Makanya Yesus mengatakan apa? Oleh dia, untuk dia, pemerintah, penguasa. Makanya kenapa setiap pejabat selalu harus coba-coba dia langgar tuh sumpah. Tunggu waktunya sekarang, anak ketawa. Tunggu, nanti Anda tidak bisa ketawa di depan Yesus HaMashiach. You cannot ngeles. Ya, makanya kenapa disumpah. Ternyata sumpah cuma main-mainan aja. Coba lihat itu, berapa banyak mereka sumpah, berapa banyak mereka yang masuk KPK. Ya, ternyata sistem ini tidak menginginkan kebenaran. Jadi cuma slogan aja semua itu. Kita masuk dalam tipu daya. Semua bajingan. Kita diciptakan bajingan. Anak-anak hancur semua. Bagaimana kalau bangsa ini, generasi mudanya hancur gara-gara iman jiwanya sudah rusak. Banyak, nanti ada video saya kasih lihat. Betapa seorang anak umur 5 tahun, dia cita-citanya ingin menjadi pembunuh. Dan banyak yang masuk rumah sakit jiwa karena nonton situs porno, karena dia merusak sel-sel otak, karena mereka belum punya kemampuan kognitif, belum berkembang. Makanya kenapa kita disuruh masuk sekolah umur 5 tahun, ternyata mau di program, mau didoktrin. Bapak pernah belajar nggak, selidiki nggak kenapa LGBT begitu membahana saat ini? Ternyata sudah dibangun lagi sistem sekolah. Ya, Sodom dan Gomora yang Tuhan tidak suka. Dia pakai lagi lambang apa? Pelangi. Dia menghina perjanjian Tuhan dengan manusia. Dan itu adalah virus. Virus itu sifatnya apa? Transfer. Memancar. Enggak, ini saya pancing begini gitu loh, biar kita komunikatif. Dosa satu orang menjalar, itu virus. Jadi virus itu spirit. Virus itu singkatan dari vibration of us. Catat. Viral, vibration for all. Protokol, proses, total control. Teknologi, teknik, no logika. Jadi kita yang pakai, kita bangga, tapi kita dulu. Lebih bagus kayak dulu kita tulis hitam tebal tipis. Saya lebih cepat masuk ketika saya nulis, membuat konsep pakai tangan sendiri. Kenapa? Ada kaitannya dengan gerakan ini, langsung diserap oleh ini. Karena di tangan kita ini ada signal. Ada signal, ada sensor. Makanya makan pakai tangan lebih enak dari makan pakai sendok. Tuhan tidak pernah dulu
suruh kita makan pakai sendok. Tapi karena konsep ekonomi supaya ada, dia bangun dulu narasinya untuk kebersihan, untuk sopan santun. Dia pinter dia itu. Mau coba makan. Terus juga selama 2 tahun ini orang disuruh salaman pakai begini. Ya. Makna salaman itu salim. Dan di sini ada powernya Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Makanya Bapak Ibu ketika mendoakan pasti tumpang tangan. Cuman ternyata tidak hanya latah ikut-ikutan yang senior bilang tumpang tangan. Tapi dia tidak tahu bahwa dia punya kekuatan apa tidak. Ikut-ikut aja. Cuman acting doang. Tapi nggak ngerti alam roh. Ya. Kenapa di tangan yang sama antara punggung tangan dengan ini ada kontur yang berbeda, yang orang sains saja suka meramal itu. Berarti ada something di sini. Ini punya kekuatan, bisa membuat Bapak terbang. Kalau Bapak bisa, jadi tangan bisa naik sendiri. Kalau kita paham betapa luar biasanya tubuh kita diciptakan Tuhan. Bapak begini 110 jam aja nggak akan capek. Karena bukan saya. Serius. Makanya jangan pakai logika. Karena logika ini adalah kedunguan yang jadi gini, mereka sebenarnya makanya mereka yang sekarang mengembalikan diri, dia nggak sekolah, tapi dia ngerti alam supranatural. Dia sering kontemplasi, dia sering pendidikan. Makanya kita nggak ini. Kita cuma Bapak dikasih sarjana apa segala macam, tapi penakut. Saya dapatkan itu, profesor juga penakut. Karena apa? Yang dibangun logika dengan teori. Ya. Saya makan, nggak pakai cuci tangan, saya ambil di situ, saya nggak akan mati. Kenapa? Di sini ada pelapis yang Tuhan sudah. Ada enzim yang menjaga itu. Makanya kenapa orang-orang di pinggir jalan, anak-anak yang di tempat sampah atau orang gila atau segala macam, nggak ada masalah. Tapi dia bermain di sini. Ya, karena konsep bersih tadi, konsep bersih, cuci tangan. Justru ketika kita pakai hand sanitizer ini, retak-retaknya tidak punya kekuatan, jadi dia menghilangkan kekuatan. Jadi kalau ada orang sakit, peluk dia, jangan jauhkan dia. Konsepnya seperti apa? Tubuh kita ini penuh dengan listrik supranatural. Ilmu biologi, mereka belajar ilmu biologi kesehatan tubuh tidak paham bahwa tubuh manusia hidup dari listrik supranatural. Gak ada dia belajar. Makanya dia cuma mengandalkan apa? Kimia sintetis yang mereka sebut dengan obat untuk dibayar. Jadi tubuh kita selama kita lahir hanya dijadikan ATM oleh dia. Makanya kenapa lambangnya ular? Ada maknanya. Logos, ilmu pengetahuan. Tapi logos juga artinya logo atau simbol. Segala sesuatu bermain dengan simbol. Ya. Jadi ketika Bapak begini, harus tahu Bapak sedang menerima berkat dari surga. Maknai, karena dengan kita paham maknanya, baru dapat. Jadi jangan bilang, oh harus ada ini baru percaya. Enggak. Justru itu Tuhan tidak pernah menciptakan yang sudah ada jadi ada. Enggak. Justru yang tidak ada jadi ada. Hanya dengan apa? Perkaraan. Karena dari mulut kita keluar frekuensi angin. Jadi kenapa dibilang penguasa di udara? Kita bilang kita masuk angin. Ini udara ini dikuasai oleh alam roh. Ya. Nah ini, jadi ini nanti Bapak ini kenapa? Jadi programnya globalisasi ada 3, money, power, control population. Money, sistem keuangan perbankan dunia mereka udah kuasai. Makanya setiap negara mengejar apa? Pertumbuhan ekonomi supaya manusia kejar uang. Kedua, power. Mereka mendapatkan sistem mereka mendapatkan power seperti yang terjadi masa yang kemarin ini. Karena apa? Karena mereka memainkan jebakan hutang.
Makanya sekarang kita berhutang 7.000 lebih triliun. Dan setiap tahunnya kita hanya membayar bunga hutang. Dan setiap mereka nanti berganti orang hanya akan nambah. Jadi buat apa mereka naik kalau hanya buat bikin susah kita? There is no solution. Mereka hanya jadi boneka yang dipakai oleh sistem antikris yang dikendalikan oleh United Nations. Untuk apa? Untuk memuluskan program pemerintahan antikris. Siapa mereka? Mereka yang cinta uang diperalat. Mereka juga ketipu sebenarnya. Kayak sekarang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di masa digitalisasi, orang pekerja akan di-PHK dan digantikan dengan mesin. Lalu buat apa sekolah? Buat apa sekolah? Buat gaya. Dan akibat orang sekolah, anak petani disekolahkan, setelah dia pegang ijazah jadi sarjana, suruh maju dia nggak mau. Itulah kesalahan kita, tidak pernah membangun cinta akan bangsa. Padahal kita ada di bangsa ini, tapi kita tidak pelihara bangsa ini dari hal yang itu. Oh, yang penting cinta Yesus. Betul, cinta Yesus wujudnya cintai bangsamu. Karena di bangsa ini jiwa-jiwa bertaburan untuk kau jalan. Saya mengalami soalnya, kok di gereja nggak pernah bilang suruh cinta ini ya? Malah kalau ada apa-apa kabur keluar karena punya duit. Padahal dibilang apa? Diam, berkati tempat di mana kamu. Padahal pepatah sudah mengatakan, di mana langit, di mana bumi dipijak, itu kan sama aja. Nah, jadi ini, ya. Nah, kontrol populasi di masa 3 tahun setelah masa 2020 ke sini, ini masuk kita ke program ketiga, kontrol populasi. Apa yang dikontrol populasi? Dikontrol aktivitas kehidupannya dan dikendalikan jumlahnya. Sebenarnya mereka sudah mulai ketika ada program KB gitu. Cuma orang mereka nggak suka pakai KB gitu katanya. Kenapa? Dia bilang rasanya. Rasa. Jadi kejahatan ini cuma bicara rasa. Saya biasa aja begini. Rasa marah, Sensasi beda. ya. Jadi, nah, sensasi apa? Semuanya kan ungkapan sensasi, ya. Bapak marah, bapak senyum, itu kan bapak merasakan sensasi. Dan sensasi orang tersenyum dengan marah mukanya di muka. Makanya apa? Dan kamu memancarkan kemuliaan Tuhan, bukan dengan pantat, bukan dengan tete, tapi dengan apa? Muka yang tidak berselumur. Tapi kita, jadi kelihatan orang bagaimana, orang penakut, berani, senang, stres, semua nampak di wajah. Makanya dibilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar. Jadi apa yang tergambar di wajah adalah pancaran. Nah, yang mau dihantam dulu oleh iblis apa? Jiwa. Karena di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ini programnya semua, strateginya terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi di masa kontrol populasi ini, mereka membangun sistem dengan power dari pemerintahan di setiap negara, ya, dan dijadikan sistem itu dijadikan persyaratan untuk mendapatkan uang. Jadi bagi kita yang sudah cinta uang, bolak-balik nanti dijerat, tunduk, gak usah apa-apain, masuk. Kenapa? Karena hati kita sudah bengkok. Di mata Tuhan kita disebut selingkuh. Hai kamu yang sesat, dalam terjemahan lama dibilang, hai kamu yang bersifat berzina. Jadi perzinahan roh, perzinahan jiwa, itu datangnya, perzinahan itu bukan, itu yang fisik, itu dimulai dari dalam. Saya mau ke ini tempat apa? Kan dari sini dulu. Fisiknya cuma manifestasinya. Oleh sebab itu, kalau kita adalah
serupa dan segambar Allah, maka kita harus memanifestasikan rupa dan gambar Allah supaya dunia tahu bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Nah, ini tujuan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Nah, saya percepat aja ya, biar ini kalau dalam pelayanan supaya Bapak Ibu tahu, Tuhan ingin kita membuat kerjaan surga di bumi seperti di surga. True world order. Tetapi sistem antikris ingin membawa kita ke new world order. Sekarang pura-puranya apa? New normal, padahal abnormal. Bagaimana Bapak Ibu mau menolong orang kalau tangannya begini? Ya, apalagi mau menolong harus begini. Jadi pintar sekali mereka itu. Karena tubuh kita ini apa? Tubuh kita ini, Bapak Ibu harus tahu, tubuh kita ini hanya ngerekam. Kebiasaan diulang-ulang, lama-lama jadi habit. Tubuh kita ini apa ya? Kayak kalau burung beo. Jadi apa yang dia lihat, frekuensi, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa. Makanya tangan ini ya, ketika kita tutup mata ya, misalnya saya udah kenal Bapak ya, udah ya. Saya pernah ingat, kan orang buta atau apa yang maaf ya kalau yang matanya, itu cuma pakai ini. Oh ini anu ya, Dharma ya, ini anu ya. Di sini ada terasa, signalnya tajam sekali. Tetapi dengan Bapak main-main laptop begini ya, di sini rusak. Signalnya rusak. Membuat apa? Hasil daripada orang-orang semua tidak punya inisiatif. Saya punya anak buah banyak sekali. Dia lihat kotoran di situ, tapi dia lihat kotor. Tapi prosesornya tidak bisa memerintah lagi kepada dia untuk mengatakan bahwa itu tidak baik dan sebaiknya kamu pindahin kemana. Dia nggak mampu. Karena apa? Mesin sudah ngatur dia punya kebiasaan. Forward, next, copy paste. Nggak ada perintahnya dia. Salah dia, enggak. Benar, coba perhatiin. Jadi sudah sulit cari orang berikan tangan. Ya. Mereka salah. Enggak, mereka nggak sadar. Orang mereka nggak tahu normanya itu nggak bagus kok. Saya perhatikan. Oh, saya dapatkan. Oh, ternyata begini. Sama tuh waktu di BSSN juga gitu. Ya anak buah saya ini, mereka. Mereka tuh nggak bisa bikin apa-apa. Itu semua saya bikin dulu. Mereka cuma begini. Begini ini ditungguin. Betul. Kenapa? Gaya kognitifnya sudah tidak berkembang. Serem kan? Kita ketawa, tapi we are part of it. Kita adalah bagian daripada itu. Bayangkan bagaimana negara ini mau diselamatkan oleh generasi muda yang kerjanya main begini. Online, hanya online. Si maling udah datang, udah. Jadi cara iblis itu apa? Bikin kita kecanduan, ketagihan, terlena, tidak awas, tidak awake. Itu cara iblis. Ya, jangan ketawa nanti kalau anak-anaknya ini, ya saya lihat ini ya. Lanjut jadi ini ya. Jadi dia ini, terus kemudian misinya adalah dia satukan sistem, terakhir adalah total control. Kalau di media sosial, kalau di Google dicari apa? Social engineering. Tetapi dalam buku saya buat apa? Life engineering. Karena perubahan sosial didahului dengan perubahan pribadi per pribadi. Karena buat mereka bukan sosialnya yang penting. Karena keselamatan kita bukan keselamatan bareng-bareng. Tanggung jawab kita masing-masing. Jadi yang mau dihancurkan oleh mereka adalah pribadi per pribadi. Apanya? Bukan tubuhnya aja, terutama jiwa. Lanjut. Ini penting sekali untuk Bapak kuasai. Strateginya ini Pak, terstruktur, sistematis, dan masif. Makanya kemarin ada PSBB ya. PSBB itu apa? Skala besar, intensitas tinggi, dan menyeluruh. Itu masif. Ada PSBB. Jadi organisasinya apa? Terstruktur, dikendalikan oleh United Nations. Underdognya apa? IMF, WHO, UNICEF, UNESCO, itu, FOA, ILO, terus Bible Internasional, apa sama itu semua. Mereka yang kendalikan itu, termasuk LAI. Ya, LAI. Mereka punya itu asosiasi. Bapak pikirkan aja, kenapa ada doa syafaat di gereja? Siapa yang ngajarin?
selidiki, ada siapa yang ngajar, jangan terima aja. Ada apa? Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada yang protes, buka firman Tuhan. Jangan bertele-tele. Akhirnya apa? Dia tulis satu malam. Dia tulis, taruh di mimbar. Kita pikir dia tunduk, dia baca. Sampai dia hafal titik koma daripada gelar marga semua. Saya hentikan. Ya, ini dia punya program. Lihat, jadi nanti kita masuk di sini nih, yang Bapak Ibu takutkan nih. Tapi semuanya menakutkan buat saya. Bukan menakutkan, semuanya adalah kejahatan. Untuk apa? Cuma satu, mau mencuri jiwa. Orang yang pakai dibilang terima tanda secara fisik, sebenarnya roh jiwanya sudah tunduk. Karena orang tunduk pasti dia ikut. Makanya caranya apa? Shock terapi dengan apa? Kematian akibat adanya wabah virus. Begitu takut, apa aja disuruh nurut. Sampai anak sekolah, kamu masih mau sekolah, mau pengen ketemu teman-teman, syaratnya jebakan Batman. Ya, korbankan kita punya keselamatan hanya demi hal-hal yang remeh-temeh. Kemuliaan mahkota kehidupan kita ganti hanya dengan sekolah, gaji 5 juta, 10 juta, 100 triliun pun tidak cukup untuk membayar itu. Harga lunas yang sudah dibayar Tuhan Yesus sekali-kali. Ini pertarungan iman. Mana domba, mana kambing, mana gandum, mana ilalang. Kita sedang ditapi. Ini semuanya di sini dia. Masyarakat berkewajiban untuk pembelian ternyata. Ini yang sekarang. Itulah tanda Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Tidak ada seorang pun, tua muda, hamba Tuhan, kaya miskin, dia tidak dapat menjual dan membeli kecuali dia menerima tanda di dalam, bukan pada dahi. Dahi melambangkan pikiran, tangan melambangkan apa? Pekerjaan. Jadi dia ini dulu, pikirannya takut, ininya pasti ngikut gitu. Makanya betul kata pepatah, ikan busuk bukan dari perut kan, dari kepala. Kepala melambangkan pikiran. Kalau kepalanya busuk, maka tangannya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan busuk gitu. Makanya taklukkanlah pikiranmu di bawah pikiran Kristus, lawanlah dan taklukkanlah. Ya, ini semua. Terus apa yang dimaksud dengan digitalisasi? Sistem digital ini menurut saya punya ini sendiri, suatu proses otomasi yang menyatukan seluruh aktivitas kehidupan manusia dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang terhubung satu dengan yang lainnya, yang bertujuan untuk mempermudah, kembali lagi sama, mengendalikan kehidupan manusia secara menyeluruh tubuh, terutama jiwa. Jadi globalisasi itu gambar besarnya, digitalisasi itu adalah alatnya untuk mengglobalkan sistem. Ya, sistem itu kan bicara mekanisme kehidupan. Ini yang disasar, dan ini orang nggak sadar karena dia bermain dalam ruang dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seperti saya menggunakan ini, kelihatan di saya ya, tapi bagaimana proses seperti saya mematikan AC pakai remote control, seperti itulah permainan alam roh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saya remote control, cukup. Jangan mulut, matiin. Makanya sekarang kita ke listrik. Listrik itu bahasa akademisnya elektrik. Tahu nggak mananya elektrik? L itu Elohim. Trik itu apa? Tipuan. Jadi elektrik yang dipakai adalah dia meniru caranya Tuhan di dalam menghidupkan kita. Saya juga begitu Tuhan kasih tahu gini,
Wah, iya. Sel, bahasa Ibrani-nya sel, TSEL, cellular phone. Sel, EL-nya Elohim. Chip, cellular. H, hybrid. I, internet. P-nya protokol. Jadi nanti internet akan mengendalikan chip-chip yang nempel di dalam tubuh kita, supaya nanti bapak saya ribet kotor belok kiri belok kanan jebul. Hati-hati dengan versi. Hati-hati dengan versi. Kalau bapak ini sebenarnya apa? Pola. Karena itu akan mengaktifkan signal yang dipasang di dalam tubuh dengan kandungan graphene oxide. Graphene oxide ini seperti apa ya? Kalau ibu pernah lihat dulu yang hidup, jadi kayak ada apa ya? Kayak ada, bukan agar-agar sih, kayak ada kimia yang, oh dulu anak-anak kecil yang suka main gini, apa dia? Slime itu. Nah kayak begitu dia, tapi dia hidup. Coba dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Dan itu adalah permainan daripada kayak nanti saya kasih ayat sistem perangkatnya ini semua ya internet. HTTPS www. W dalam angka Ibrani adalah angka 6. Va. Jadi dia adalah jalurnya 666. Jalurnya 6. Jadi kalau ini udah masuk udah terjaring udah. Tinggal kuat apa tidak? Ya. Cara bekerjanya, semua bentuk informasi, teks, suara, gambar yang diubah menjadi kode binary tunggal yaitu 01 atau 1 yang dikenal sebagai bit. Si website atau situs itu juga adalah lokasi virtual. Kalau dulu ada situs arkeologi apa segala macam, ini dia membuat situs sendiri tapi virtual. Lanjut, definisi teknologi ini yang tadi saya sebutkan tadi, tiruan dari mekanisme interaksi. Ini yang makna yang sesungguhnya, interaksi supranatural, adanya energi, frekuensi dan vibrasi antara manusia dengan alam semesta dan dengan Tuhan. Makanya kenapa teknologi harganya mahal. Jadi dimanifestasikan dalam bentuk fisik. Dan itu tidak disampaikan oleh mereka ketika kita sekolah. Tapi supaya apa? Supaya kita mencari uang untuk mendapatkan itu. Tapi setelah kita beli, dana yang dikumpulkan kembali untuk menghancurkan itu. Jadi jangan bangga menggunakan teknologi. Kita lagi didulu-duluin. Dia bilang smart. Yang smart alatnya, kitanya enggak. Ngapain angka aja udah lupa, kalau nomor telepon 0812 ini udah lupa. Ya, karena nggak diasah. Ya, karena orang hidup itu bergerak dan dia gunakan terus mekanisme tadi. Ya ini lanjut. Nah ini di komputer ada nih. Dilihat dulu biar nanti lebih banyak pertanyaan ini. Jadi tujuannya apa? Ruang cyber apa? Manipulasi mindset. Sama seperti iblis di tamannya, dan dia manipulasi juga. Manipulasi itu apa? Tipu daya. Nggak sadar kita. Oh semua lihat dari mata turun ke hati. Nah itu konsepnya. Dia kasih lihat terus kita. Bapak waktu mau nikah lihat pacar bapak yang cewek, pasti cewek lah. Itu kan lihat foto kan? Lihat langsung. Ya lihat foto juga lah. Pertama kan lihat foto dulu atau lihat langsung dulu? Lihat langsung. Nggak pernah lihat dari foto sebelumnya. Nah, setelah bapak lihat, bapak pulang ke rumah, bapak nginget dia. Nah, itu. Jadi dari mata turun ke hati. Apa yang turun? Apa yang turun, Pak? Wah, entar dulu. Itu something that you feel it. Tapi bagaimana dia turun dan menjadi rasa? Nafsu kali. Hah? Dari mana? Bukan imajinasi, ada spirit. Ya, jangan dipikir cuma spirit. Ada roh. Bekerja seperti frekuensi. Gitu.
Ya, jadi Bapak lihat dimensi, Bapak beli ada spiritnya, Pak. Karena dengan Bapak naik Mercy, Bapak naik Avanza, sikap Bapak menjadi berbeda. Jadi yang kita beli adalah spiritnya sebenarnya. Karena menyertai itu yang dibilang apa? Menyertai dia. Kita ambil uang hasil kejahatan, kita kasih ke istri, ke orang tua, ke anak. Spiritnya ikut. Menular, itulah virus yang selalu menular, menyertai transfer, itu virus sebenarnya. Jangan salah. Tapi ini dipakai oleh media ilmu kesehatan medis untuk apa? Supaya jadi uang. Dia bangun teori apa? Game teori, lalu dikembangkan oleh namanya Louis Pasteur, gitu. Padahal yang nggak ada apa-apa di dalam tubuh kita, semua ada bakteri jahat, bakteri negatif, semua dibutuhkan. Itu adalah ekosistem tubuh yang saling apa? Saling melengkapi dan saling menguntungkan. Kalau nggak ada bakteri busuk, maka kita nggak bisa pupuk. Cuma karena spesialisasi, bidang kita jadi ego, dia gini kita nggak tahu, serahkan kepada ahlinya, suka-suka ahlinya, kurang ajar. Dan tulis kuping saya, mereka terima uang. Mereka yang menyesatkan kita pasti terima uang. Penelitian itu butuh duit. Dia ngomong ini karena ada duit. Dia sesatkan kita demi uang. Cek rekeningnya. Makanya sekarang bidang mereka sedang jaya-jayanya. Jangan mau ditipu mereka. Mereka logis dah. Baca di Wahyu 18 ayat 23. Di situ kejadian semua. Dunia disesatkan oleh penjagang besar. The great man on the earth, the sorcery, deceive the nation, menyesatkan semua bangsa. Makanya orang bilang, kenapa seluruh dunia? Itu udah ada di situ. Tapi bagi ada anak terang, tidak akan pernah tertipu. Amin. Gitu. Makanya saya challenge mereka, kamu tidak bisa menipu saya. Malah kamu begitu memalukan, bisa kelihatan saya ketawa. Kita ketawa melihat mereka punya permainan. Gaya-gaya semua. Penakut. Penakut sama apa? Uang. Menggunakan kekuatan untuk nakutin orang. Bagi yang tidak percaya, dihukum. Padahal kita punya kepercayaan cuma sama Tuhan, tapi kita dipaksa percaya dengan barang busuk satu ini. Bapak boleh challenge mereka, show me kalau itu ada barang. Nggak ada, nggak bisa dilihat oleh mata. Spirit. Apa yang Bapak pikirkan, what you think, akan terjadi metabolisme dalam tubuh yang disebut dengan kimia, biokimia. Tubuh kita akan menghasilkan kimia. Bapak stres, asam lambung. Dan asam itu sifatnya asam. Racun itu sifatnya asam. Jadi semua asam-asam itu racun. Tubuh kita hanya butuh basa, alkalin. Makanya di tes positif. Itu hanya permainan asam basa. Tapi dia main di sini karena sudah dikasih lihat di video. Stres, drop. Dia hantam ke akarnya. Jelas ya Bapak Ibu? Setelah keluar dari sini, hanya Tuhan yang kita sembah, hanya Dia yang kita takut. Amin. Bapak tatap mereka dengan mata kemuliaan Tuhan. Jangan mundur satu senti pun, karena ada Tuhan bersama kita. Ada malaikat Tuhan yang menjaga kita di belakang kita. Cuma mata mereka nggak bisa melihat. Bapak Ibu tidak melihat itu. Biasakan, rasakan itu. Dia ada saat ini. Karena kemanapun kita pergi, yang saya rasakan kemanapun saya pergi, Dia jaga. Ada malaikat Michael. Jadi kita tidak akan pergi dari dunia ini sebelum tugas dari Tuhan selesai. Jadi jangan takut tidak makan dan minum. Soal persoalan kecil. Itulah yang bilang, akuilah aku dalam segala laku. Jangan ngomong aja. Maka aku akan meluruskan jalan. Ya, ini terus pekerjaan ini Bapak udah tahu lah masalah pembinaan. Tapi melayani Tuhan dan mengikutinya
yaitu mendengar. Kenapa? Hanya bicara perkataan kok. Firman itu perkataan. Makanya perkataan Tuhan, perkataan lagi. Makanya jangan coba-coba tutup ini nafas kehidupan. Tuhan membentuk dan meniupkan nafas kehidupan ke dalam mana? Ke dalam mana? Ke dalam hidung. Sehingga dengan manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi kalau kita mau berkuasa, pertahankan nafas Allah di sini. Kejadian 1 ayat 26 kan begitu. Serupa, biar baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan itu. Agar apa? Berkuasa. Jadi jangan agar berkuasa. Berkuasanya kapan? Ketika ada nafas, nefesi, ada rohnya Allah. Theanustos. Makanya firman itu adalah ilhamnya Allah. Theanustos, God's breath. Jadi kita hebatnya karena ini. Bapak dihargai sebagai bapak karena ngomong, nak, dengarkan kata bapak. Ini dari keluar angin. Coba bapak ibu ngomong bersiul, tidak pakai angin, nggak bisa bunyi. Coba pahami diri kita. Kalau bapak nanti ngajar di teologi aja, pahami diri kita. Betapa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kenapa bisa begitu? Kok bisa keluar kata-kata? Secara supranatural. Nanti saya kasih lihat videonya kalau masih ada sempat. Tapi satu tolong kasih lihat videonya yang ini, yang masalah anak-anak aja. Supaya jangan dipikir barang ini barang bagus. Enggak, serius. Bagaimana dia merusak sehingga anak-anak itu kayak kesetanan. Karena dia bermain dengan spirit. Nah ini biar dilihat ya. Kasih satu persatu, tapi saya nggak akan ngomong lagi. Silakan difoto. Karena begini, Bapak Ibu kalau cuma foto saya kasih, nggak dikuasai, nggak ada gunanya. Beneran. Oh ini apa? Ya mau jelasin ke orang apa? Susah. Jadi tujuannya total kontrol, digitalisasi. Kita jadi budak. Cara mempermudah kita apa? Peduli lindungi. Kalau kamu tidak peduli, saya tidak lindungi. Nah, gitu ceritanya. Itu manipulasi kan? Itu. Padahal yang penting, kalau kamu tidak peduli sama Tuhan, Tuhan tidak akan menyatakan kebenaran. Tuhan tidak akan mengakui di depan. Akuilah aku dalam segala. Makanya akui dia dalam segala ini. Dengan saya tidak menggunakan tadi yang ibu pakai itu, saya akui dia. Supaya saya diakui di depan Allah Bapa. Kalau kita menggunakan itu, kita menyangkal dia. Tapi karena konsep akademis. Tapi kan ada begini. Dari mana ibu tahu? Ya, dari TV. Imajinasi dia main nggak? Dia mempunyai 6 media terbesar di dunia, semua punya dia. Dan selalu dia suka dengan angka 6. Bapak ibu sekolah SD 6 tahun. Pernah nggak dipikir kenapa dia suka dengan angka 6? Nilai terendah kita hanya harus 6. Angka 6 selalu mengintimidasi kita. Sadar nggak itu? SMP, SMA 6 tahun. Dan ada satu fakultas yang selalu harus 6 tahun ritualnya. Dia pakai baju putih supaya kelihatan apa? Seperti malaikat. Nah, karena kita udah nggak tahu percaya Tuhan. Tanya di Alkitab, ada nggak? Nggak ada. Yesus tidak pernah sakit kanker. Yesus tidak pernah sakit perut. Yesus tidak pernah mah. Justru mereka yang menciptakan penyakit itu. Nggak ada tuh kanker. Dari mana tuh nama? Tanya mereka. Mereka juga nggak tahu dari mana. Dari mana itu? Oh, pada getah bening. Semua mereka yang bikin. Diawali dengan apa? Tabur. Produk dari Pharmakia. Saya pakai Pharmakia aja. Pharmakia artinya sihir. Dan ternyata yang memiliki Big Pharma di seluruh dunia, mereka ahli-ahli sihir. Jadi yang Bapak Ibu beli itu
kotaknya doang, isinya Bapak nggak ngerti. Ya, itu berhala ternyata di mata Tuhan. Tergantung. Ya. Orang bilang, oh itu yang ini merusak bait Allah, itu merusak bait Allah. Tujuannya memang untuk merusak bait Allah, tetapi disesatkan karena tipu dayanya begitu luar biasa. Dia promosikan. Karena memang programnya gitu. Kapan dia mulai memainkan? Tahun 1917 oleh Rockefeller Foundation. Jadi itu namanya apa? Penyembuhan berbasis medicine. Gitu. Jadi hal-hal yang ini dibilang, oh ini nggak bagus, yang ini bagus. Semua yang ada di alam Tuhan siapkan buat kita. Makanya kenapa tubuh kita diciptakan dari tanah. Karena segala sesuatu yang harmoni, yang koheren datangnya dari dalam tanah. Tapi tanah yang belum dihancurkan oleh pupuk-pupuk urea. Repeat. Nah ini, ya, terus lanjut. Saya mau kasih lihat aja terus. Stop. Seperti ini keterhubungan roh di antara kita. Dan ini dipakai oleh cyber sebagai gambaran seolah-olah tower. Jadi di dalam tubuh kita ini ada tower yang memancar. Makanya mereka bilang ada, ini yang dibilang apa? Dari dalam memancar keluar. Saya bisa memberikan radius pancaran. Nggak kelihatan mata. Dimanapun saya berada, orang akan nyaman. Dimanapun saya berada, orang akan sebel. Gitu. Itu radiasi, Pak. Dan Bapak, masing-masing kita memancarkan itu. Kita adalah tower-towernya Tuhan. Terhubung, Pak. Makanya dia suruh kita berjarak jauh. Supaya apa? Kehilangan kekuatan. Setrumnya hilang. Ini sebenarnya di alam roh seperti ini, Pak. Mereka tahu, kita nggak tahu. Karena kita selalu dibangun secara fisik. Kalau nggak dekat ya itu. Enggak. Makanya orang bilang dulu telepati. Ada rasa anak di mana, ibu langsung kayaknya ada, Pak. Itu sebenarnya. Bapak ada selingkuh di luar, pulang ke rumah, ibunya bilang ada yang nggak enak. Cuman karena konsep dunia harus bisa dibuktikan dengan mata, maka dia takut dibilang memfitnah. Dan ketika bapak itu, ibu itu mau sampai ngomong gitu, kesempatan kayak Pak, gue pergi. Sebenarnya kita merasakan itu, tapi kita tidak itu. Makanya ujilah setiap roh. Setiap orang mau menguji, siapapun dia, jangan lihat nama besar. Cek di Alkitab, sesuai tidak? Nggak sesuai, tolak dalam nama Yesus. Siapapun dia, hanya kepada dia, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ketika mau disamakan sama Petrus, dia bilang, surga intervensi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi kita hidup dalam iman kasih karunia, meneruskan perjanjian Abraham. Makanya Abraham ditambah H. Dan itu ada di dalam DNA kita. DNA kita itu nomor untaiannya 10, 5, 6, 5. Y, H, F, H. Ya. Jadi dia mau merusak itu Yahweh itu dia. Kekuatan Yahweh yang ada di DNA kita. DNA, deoksiribonukleat asid. D itu adalah homo imago Dei. Oksi nafasnya Allah. DNA tidak pernah mati. Ya. Jangan cuma, DNA dikasih dia. Dia punya kode. Mereka bekerja secara jiwa. Makanya dalam Wahyu 13 ayat 18 apa? Yang penting adalah hikmat. Atau di sana di terjemahan lama, berhikmatlah. Supaya kita bisa menghitung bilangan. Suruh menghitung. Jadi lewat bilangan, lewat huruf, itu ada spiritnya. Ketika Bapak lihat angka 5, saya kasih angka 8, otomatis Bapak akan terhipnotis dengan angka 8. Makanya dia main gambar. Disebut angka 1, 2, tapi satu gambarnya begini, 2 gambarnya begini. Angka-angka tadi itu ada spiritnya. Makanya tanda bilangan. Bilangan itu dia ya isinya angka. Makanya nanti QR code itu isinya ada kotak, ada 3 kotak tuh. Kotak bawah 6, kotak kiri atas ini 6. Terus satu lagi ada
The eye of Horus, mata yang selalu mengintip kita. Nanti akan ada smart city, kemanapun kita pergi, dibebaskan. Tetapi jiwa kita sudah tertawan secara teknologi. Dan teknologi ini dipakai iblis untuk menggantikan iman kita kepada Tuhan. Oh, sesar, USG, pengen tahu rahasia Tuhan. Jebakan benten, anak itu rusak, kena sinar ultraviolet, selnya rusak. Kandungan ibunya tidak bisa melahirkan normal, sesar. Ujungnya apa? Angka. Gara-gara kita mau tahu rahasia Tuhan. Lalu apa? Dikasih kimia-kimia, mandul. Lalu ada bayi Cacat. tabung. Ya, strukturnya beda. Karena kita punya kromosom ibu ada 72.000, kromosom ayah 72.000, ditambah jadi berapa? 144.000 yang akan dimateraikan Tuhan, dan itu ada di DNA kita. Wahyu 7 ayat 3-4 dimateraikan. Jadi jangan dulu dihancurkan sebelum kami memateraikannya. Jadi kita sudah dimateraikan, sekarang mau dihancurkan. Yang goblok siapa? Hanya karena apa? Menjaga jangan sampai tubuh saya sakit. Bicara dengan Tuhan, bicara alam roh. Yeah. Tubuh ini akan kita tinggalkan. Yang bertemu di dalam perkawinan anak domba Allah adalah roh kita. Kita tidak akan sempurna kalau belum masuk di dalam perkawinan itu. Dan itu yang mau digagakan oleh dia. Di Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya tidak ada lagi padamu. Dan suara mempelai pria dan wanita akan hilang. Hati-hati. Baca terus gitu. Dan itu adalah hasil perbuatan apa? The great man on earth, atau dalam kurung elit global yang dikendalikan oleh Big Pharma, farmasi. Nah ini ya, saya kasih lihat terus. Nah Mau ini pengen lihat video tadi, tuh, Pak. mekanismenya nih. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan lain kesempatan. Saya ini kalau ketemu, kalau ngomong sedikit tuh sayang, karena percuma, karena nggak dapat apa-apa. Ya, karena kita berani kalau kita udah tahu kebenaran. Kalau nggak tahu kebenaran, ya udah. Kita percaya diri kalau kita tahu kebenaran. Nah ini. Ya, tolong dilihat dengan serius, pakai hati, jangan bawa ketawa. Tidak memberikan Ya. handphone Kita punya tanggung jawab. usia dini. Hancurnya bangsa ini adalah tanggung jawab guru. Begini rupa, gadget begini rupa, kita kalang kabut, ya, kita berikan tadi tanda sayang kepada anak-anak dan cucu-cucu kami nih, gadget pada usia sangat dini, dengan konsekuensi penyusutan otak depan 4,4%. Temuan lainnya yang paling penting adalah bahwa ternyata gangguan otak lainnya itu yang terjadi sama dengan narkoba. Lebih bahkan hasil saya menemukan lebih 5 bagian otak rusak. Kalau narkoba cuma 3. Ini rusaknya cerebellum, otak belakang, otak kecil, bagian di bagian kepala belakang, gelimpungan terus. Tadi berkurangnya 4% otak itu, anak-anak jadi buas, jadi kayak binatang. Ayo mau buka itu. Ya, Ya ke. yang kayak gini sudah sulit disembuhkan. Oke dah. Ini yang dibilang apa? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu bait. Jadi jangan bilang, oh, aku yang penting percaya Tuhan. Enggak. Tanggung jawab menjaga instrumen di dalam tubuh kita adalah kita yang tanggung jawab. Boleh letak iPad tu dulu, nanti mama tolong. Oke. Terakhir ini ya, saya cuma kasih tutorial ini banyak sekali kalau saya mau ngajarin. Satu lagi. Ini dia, kalau ini boleh silakan. What do you want to be when you grow up? A murderer because I like Korban very tough. online apa game. If I like killing, Jadi anak itu sesuatu yang kosong diisi, jadilah begitu. Dan cyber ini adalah mesin, dia tidak punya jiwa, tidak punya karsa, tidak punya rasa, sehingga dia bunuh orang, dia nggak tahu kalau ini ciptaan Tuhan. Jadi dia santai aja. Coba mukanya lihat. I like murder and I like killing in my life. Nggak ada rasa berdosa, dia nggak merasa bersalah. To my family because they just didn't do anything to me. I just like killing.
So So just any type of person, it doesn't matter. Bagaimana kalau anak atau cucu dari bapak ibu di sini? no, not even my teachers either. Okay, because I'm the first person that you told this. Am I? Yeah. So I just like killing. Ya, cuma itu What are aja. you gonna be again when you grow up? Robot kan. Inilah kita nanti. Kita sekarang sudah mulai digiring jadi robot-robot hidup. Ya, sampai di sini dulu saya sampaikan. Terserah mau diapain, saya suruh pulang, saya pulang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Begitu, sekali lagi yang kencang.